Hai, apa kabar? Apa semua dalam keadaan baik, sehat? Apa semakin gemuk sama seperti saya? Ya, apalagi selama stay at home, banyak ibu-ibu yang makin pintar memasak. Jadi rasanya ingin makan terus. Ya, baik. Pada hari ini saya rindu sekali berbagi untuk kita semua. Ya, dimana kami mendengar banyak hal gitu dari saudara-saudara kita seiman, bahwa dalam menghadapi pandemik ini malah justru banyak orang yang mengalami krisis keuangan, krisis yang paling mengerikan adalah krisis kepercayaan, krisis percaya kepada Tuhan. Apakah kami bisa melalui ini? Apakah tidak ada pertolongan Tuhan lagi buat kami? Hal-hal yang seperti itu ya. Jadi saya di dalam hati merasa terbebani gitu, bagaimana membangkitkan iman mereka. Saya mau katakan bahwa di dalam menghadapi masalah seperti inilah iman kita semakin diuji. Kita semakin dituntut untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan itulah yang Tuhan mau sebenarnya dari kita. Justru di saat seperti ini, saya mau katakan bahwa inilah saatnya kita menagih janji Tuhan. Inilah saatnya kita merasakan topangan Tuhan. Inilah saatnya kita mau merasakan demonstrasi kuasa Tuhan. Ya, ini saatnya. Dan kita yang saat ini jauh dari Tuhan, ini saatnya kita kembali kepada Tuhan dan minta pertolongan kepada Tuhan. Saya mau rindu menyaksikan satu hal seperti ini. Dari sebagian kecil apa yang kami alami, ada satu kesaksian yang sangat melekat di pikiran saya. Kita tahu bahwa anak-anak Tuhan itu dikasih kesempatan untuk mengalami pergumulan demi pergumulan. Untuk apa? Supaya itu menguatkan kita dan juga tahu bahwa perbuatan baik Tuhan itu kita sendiri yang merasakannya dan bukan dari mulut orang saja kita mendengarkannya. Keajaiban yang Tuhan lakukan kepada kita itu bisa menjadi kesaksian buat orang-orang lain, dan itu bukan omong kosong. Jadi setiap kali kita bisa melakukan membawakan firman Tuhan, kita sendiri sudah mengalaminya. Itu. Jadi untuk anak-anak Tuhan ini adalah kesempatan kita untuk bersaksi, beriman, dan oh iya ya, Tuhan luar biasa. Pertolongan Tuhan sampai sekarang nyata buat kami. Seperti itu. Jadi saya mau katakan bahwa ada sedikit kesaksian saya yang dimana Tuhan mengizinkan kami pernah tidak kehabisan segala sesuatu, karena kebutuhan kami yang begitu besar. Mungkin saat itu saya kuliah, adik saya kuliah, ya, penghasilan suami saya memang saat itu sangat kecil sekali gitu ya. Saya pun bekerja tapi tidak imbang untuk pemasukan. Jadi pertengahan bulan biasanya kami sudah habis segala sesuatu, untuk setengah bulan lagi kemana, gimana cara mencukupinya. Nah selama itu beberapa kali itu terjadi pada kami selalu merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Satu kali kami kehabisan berasnya total habis, seperti itu, gak ada. Satu kali suami saya menjemput saya, dia bilang, "Mama, hari ini saya menangis karena perbuatan Tuhan." Saya bilang, "Menangis karena apa, Pak?" Suami saya bilang, "Nanti saya akan cerita apa yang Tuhan perbuat dalam keluarga kita. Oh, tapi satu hal yang perlu kamu tahu, bahwa di rumah tidak ada apa-apa, termasuk beras." Saya bilang, "Oh ya, gak apa-apa." Saya tanggapin seperti gak apa-apa, karena memang ada satu hal yang saya juga mau ceritakan kepada suami saya. Sampai di rumah suami saya bilang, "Tahu gak, Ma, tadi saya bertekuk lutut kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, beras kami habis dan makanan kami tidak tahu apa yang akan kami makan hari ini." Setelah berdoa, tidak lama kemudian seorang ibu datang menggedor-gedor pintu rumah kami, menggedor-gedor pagar rumah kami.
suami saya buka, ya, dia bilang, Pak J, saya sedang membawakan beras, sayur-sayuran, ikan, dan juga buah-buahan. Ini dari hasil ladang mertua saya hanya mau rindu berbagi saja. Beliau bilang begitu. Semoga beliau menonton, siapa tahu, karena dia berteman sama saya di tempat di Facebook. Tak lama kemudian ibu itu pergi, suami saya mengucapkan terima kasih. Suami saya langsung tersungkur berdoa kepada Tuhan. Tuhan, luar biasa, saya baru saja berdoa, Tuhan langsung menjawab. Tuhan menyuruh anaknya untuk menghantar ini. Suami saya menangis. Suami saya bilang, "Mah, itulah apa yang Tuhan lakukan buat keluarga kita." Makanya saya bilang, saya menangis karena Tuhan segala sesuatu dicukupkannya. Saya bilang, "Papa, ini yang lebih luar biasa lagi. Kenapa tadi saya tidak begitu menanggapi?" Papa bilang beras habis. Saya bilang, karena memang ada seorang ibu yang datang kepada saya, memaksa saya untuk menerima sebuah amplop. 3 kali saya menolak amplop itu. Ibu itu bilang, saya nggak tahu, hati saya terbeban. Saya nggak tahu, hati saya bilang saya harus memberikan ini kepada ibu. Saya bilang, Bu, saya nggak bisa menerima ini. Tapi dia bilang, saya harus memberikan ini karena ini saya tidak tahu, hati saya yang mau memberikannya. Akhirnya saya terima, memang. Karena memang udah 3 kali saya tolak. Saya bilang sama suami saya, ternyata Papa sedang berdoa, Tuhan mengirimkan orang kepada saya untuk menerima amplop ini. Yang dalamnya adalah uang, memang saat itu tidak seberapa, memang. Tapi yang paling luar biasa adalah saat itu Tuhan mencukupkan semuanya. Makanan kami dan bahkan uang pun Tuhan cukupkan. Itu yang luar biasanya. Saya jadi teringat, dan kami selalu teringat akan cerita ini dalam 1 Raja-Raja ayat 17 itu, di mana Nabi Elia saat itu, Nabi yang begitu luar biasa, tapi Tuhan memperhadapkan pergumulan yang luar biasa kepadanya sehingga tercatat di Alkitab, dan itu menjadi kesaksian buat kita. Di mana Nabi itu berada di padang gurun, dia sedang kelaparan. Apa yang terjadi? Tuhan menyuruh burung gagak mengantarkan ikan dan juga roti pagi dan petang. Itu diantarkan kepada Nabi Elia. Kita tahu bahwa burung gagak itu seekor burung yang pemakan daging, namun burung gagak membawakan daging kepada Nabi Elia. Nah, isi itu luar biasa, bukan? Segala sesuatu dicukupkan Tuhan. Tuhan tidak perlu melatih orang lain. Tuhan tidak perlu melatih si burung untuk tidak membawakan daging, untuk tidak memakan daging itu, tetapi membawakannya kepada orang yang dikasihinya. Begitu juga dengan kita. Kita tidak memberitahu orang lain apa yang kurang terhadap kita, tapi Tuhan, rasa belas kasihannya begitu tinggi, Dia memerintahkan orang lain untuk datang menghantarkannya kepada kita. Di saat-saat seperti ini, di saat-saat kita lemah, di saat kita banyak pergumulan, justru disitulah kita harus melekat kepada Tuhan, karena itu yang Tuhan mau. Ingat bahwa Paulus juga seorang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan, tapi dia juga mengalami pergumulan yang sangat-sangat berat. Paulus mengatakan bahwa Tuhan, angkat duri dalam daging ini. Tapi Tuhan bilang dalam 2 Korintus 12 ayat 9, cukuplah kasih karuniaku yang kuberikan bagimu. Justru di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Karena kenapa Paulus berkata bahwa dia bermegah di dalam kelemahannya? Justru kalau dia mungkin enak, segala sesuatunya ada, segala sesuatunya tercukupi, bisa saja dia lupakan Tuhan. Dia merasa hebat sendiri, dia merasa bisa tercukupi apa yang dia butuhkan. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita melekat padanya, ketergantungan kepadanya. Saat ini kita tahu banyak negara-negara hebat yang tak mampu mengatasi wabah ini, yang tak mampu mengatasi COVID ini. Justru mereka bertekuk lutut, sujud di hadapan Tuhan, minta Tuhan mengangkat ini, menyudahi ini. Kenapa?
Sekalipun canggih alat mereka, belum tentu bisa mengatasi ini. Sekalipun banyak uang mereka, belum tentu bisa membayar ini untuk semua cepat berlalu. Saat ini, yang Tuhan mau adalah tetap jangan jauh dari Tuhan, tetaplah beriman kepada Tuhan. Jika kita sekarang ini merasa anaknya, maka di sini saatnya kita merasakan kuasanya Tuhan, demonstrasi mujizat Tuhan terhadap hidup kita. Janji-janji Tuhan terpenuhi dalam hidup kita. Kita semakin kuat. Pergumulan-pergumulan seperti ini tidak hanya datang saat ini saja, namun mungkin nanti ke depannya ada yang lebih berat lagi. Kita akan lebih kuat lagi dan kita akan bilang, Tuhan, Kau adalah satu-satunya juru selamat kami. Tuhan, Kau adalah satu-satunya menopang hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, suka-sukamu Tuhan. Apapun yang terjadi, itu adalah sepengetahuanmu Tuhan. Itu adalah seizin-Mu. Amin. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya. Dan kita menjadi kesaksian buat orang lain. Saat ini saya rindu membawakan sebuah lagu yang mungkin saat ini juga sedang viral, tapi saya suka dengan lagu ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita.